Buat kamu yang ngerasa bikin video YouTube tapi saya nggak punya subscriber, terus buat apa? Emang ada untungnya? Nah, saya mau bagiin sedikit manfaat yang saya udah rasakan selama saya bikin YouTube. Ya kurang lebih 4 bulanan, 5 bulanan lah dari terakhir. Dan dari saya mulai belajar ngomong di depan kamera, terus juga mulai belajar bikin skrip dan semuanya, manfaatnya tuh banyak banget loh sebenarnya. Tapi hari ini saya fokusin 3 manfaat aja buat kalian yang mau mulai bikin video YouTube mulai dari sekarang gitu. Pertama, kalau kalian mau bikin video YouTube tapi kalian males karena subscribernya 0, kalian harus sadar gitu, karena kita semua pasti mulainya dari 0. Mr. Beast itu mulai dari 0. Dan ya, masih banyak lagi YouTuber sukses lainnya yang mulainya juga dari 0 subscriber gitu. Biasanya subscribernya 1-2 ya dari keluarga juga ya. Ya kita juga bisa pakai sarana seperti itu untuk nyari yang pas audiensnya sama kita. Kalau memang audiensnya cocok, kalau memang audiensnya masih masuk, ya kita bisa cari teman-teman yang sejalan sama kita buat subscribe ke channel kita. Karena kalau misalnya kita banyak-banyak subscribe tapi orangnya tuh targetnya bukan buat video kita, ujung-ujungnya itu malah ngerusak algoritma loh. Jadi kadang punya 0 subscriber itu justru jauh lebih baik dibanding punya subscriber 20 atau 30 tapi pasarnya nggak relevan sama kita. Nah, manfaatnya tadi saya udah sebutin ada 3. Pertama, manfaat yang paling utama yang saya rasakan adalah jadi lebih pede. Jadi lebih pede ngomong di depan kamera, jadi lebih pede ngomong di depan klien, jadi lebih pede ngomong di depan umum. Karena dengan semakin sering saya nonton diri saya sendiri gitu ya, bikin video, terus juga tahu salahnya sering di mana, mikirnya juga kayak gimana harus lebih cepet, apa aja yang harus ditingkatkan, ujung-ujungnya itu ngebangun kepercayaan diri gitu, bahwa oke, ada satu video saya yang lumayan bisa ditonton sama 400 orang, itu udah sangat lumayan banget gitu, sangat-sangat luar biasa. Karena 400 orang kalau itu dijadiin dimasukin ke dalam satu ruangan ballroom, itu sama kayak ukuran ballroom pernikahan saya gitu. Saya ngundang waktu itu 200 undangan, total 400 orang, jadi itu satu ruangan besar dan luar biasa besar gitu. Saya benar-benar bisa ngebayangin gitu, 400 orang yang nonton video saya tuh sebanyak apa gitu. Dan kalau kita fokusnya ngelihatnya, yang nonton cuma 40 orang, yang nonton cuma 400 orang gitu, kadang kita yang nggak bersyukur. Padahal kita harus sadar bahwa ya semuanya harus mulai dari 0 gitu kan. Dan dengan saya dapetin satu video yang bisa tembus sampai 400 orang, dapat 8 subscriber dari satu video itu ngebangun rasa percaya diri yang lebih lagi loh, untuk bahwa apa yang saya lakukan ini itu nggak percuma. Apa yang saya bagiin ini bisa bermakna buat orang lain gitu. Dan semoga juga apa yang kalian miliki, baik dari pengalaman, baik dari kehidupan kalian, atau sesuatu yang kalian tahu, skill kalian, itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan yang kedua, manfaatnya adalah semakin sering kamu bikin video YouTube, semakin sering juga kamu melatih diri kamu untuk komunikasinya jadi lebih efektif. Mau nggak mau, kamu harus melatih diri kamu untuk berbicara to the point, berbicara tanpa membuang-buang waktu orang, dan juga berbicara dengan struktur yang lebih jelas.
Kalau kalian perhatiin tadi saya kasih hooknya, terus saya kasih juga alasan kenapanya, saya kasih backgroundnya sedikit, dan saya baru jabarin 3 keuntungannya seperti apa. Ini bukan proses yang baru tiba-tiba muncul gitu. Saya belajar juga dari video-video lain yang saya tonton, dari video-video orang yang udah lebih sukses daripada saya. Oh, ternyata cara komunikasi efektif tuh seperti ini loh. Dan dengan kita belajar dengan kita belajar untuk niat bikin video YouTube, mau nggak mau kita akan secara otomatis tergerak untuk dengan niat belajar ya gitu. Belajarnya ada tujuannya gitu. Saya pengen video saya lebih bagus, saya pengen video saya lebih bermanfaat, maka saya harus meningkatkan komunikasi saya supaya setiap kali saya ngomong, kan di channel ini saya nggak ngedit sama sekali ya. Setiap kali saya ngomong, saya nggak buang-buang waktu gitu. Saya nggak kebanyakan mikir, saya juga nggak bertele-tele, dan ya ujung-ujungnya nyampe pesannya ke teman-teman yang lagi nonton. Dan yang ketiga, keuntungannya adalah ini ngebangun karakter, ini ngebangun ketekunan, ngebangun ketegaran. Oh ya udah, nggak ada yang nonton nggak masalah. Oh ya udah, nggak ada yang nonton nggak jadi beban. Yang penting saya terus menerus nabur. Saya nggak tahu kapan buahnya akan saya nikmatin, tapi yang saya terus lakukan adalah saya terus tabur gitu. Contohnya ya, ambil contoh yang video 400 view tadi gitu. Itu video udah ke-40 kayaknya. Saya juga nggak ada tujuan apapun dari video itu. Saya cuma cerita, saya bagiin pengalaman saya. Dan ya ternyata bisa ada 400 orang yang nonton gitu. Sebuah pencapaian yang mungkin bagi orang lain, cuma 400 doang. Saya bikin video short juga yang lihat langsung 1000 atau gimana. Tapi ya, again, kalau kita nggak mensyukuri 1 view aja, kita nggak akan bisa mensyukuri 1 juta view yang nantinya kita akan dapatkan. Dan itu sesuatu yang saya belajar terus-menerus dalam perjalanan saya hidup bersama Tuhan juga gitu. Bahwa hidup kamu tuh udah jauh lebih baik dibanding ribuan bahkan jutaan orang di luar sana. Kalau kamu nggak bisa mensyukuri, bahkan di saat hal buruk terjadi sama kamu, berarti ya di saat hal baik terjadi sama kamu juga nggak akan bisa menikmati atau mensyukuri hal-hal tersebut gitu. Jadi itu banyak. Jadi itu dia 3 keuntungan yang saya rasakan ya buat dalam membuat video YouTube, walaupun saya nggak punya banyak subscriber, nggak punya banyak view. Buat kalian yang baru mau mulai bikin video YouTube, mulai aja. Percaya kalau memang value kalian bagus, kalau memang apa yang kalian bagiin juga berguna dan relatable sama teman-teman di luar sana, pasti kalian akan maju. Cuma waktunya kapan, ya Tuhan yang tahu. Fokus aja sama inputnya, tiap hari bikin video, tiap hari tingkatin lagi kemampuan kalian dalam bikin video. Dan percayalah, di saat buahnya udah mateng, kalian akan bisa nikmatin buahnya. Itu aja, semoga video ini ngebantu. Nama saya Eskiel Wijaya, Tuhan Yesus memberkati. Bye!